Bahkan ada yang sudah punya kaosnya gitu, ada yang sudah mulai teriak, ada yang testing the water, ada yang menggunakan tangan orang lain atau suara orang lain untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang dengannya sebetulnya adalah sebuah perilaku buat saya ini koruptif terhadap sejarah. Bahwa ada pembusukan dan demokrasi yang sakit ya, sehingga isu 3 periode ini bergulir ya. Bahkan ada yang sudah punya kaosnya gitu, ada yang sudah mulai teriak, ada yang testing the water, ada yang uh, 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 bahasanya menggunakan tangan orang lain atau suara orang lain untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang dengannya sebetulnya adalah sebuah perilaku buat saya ini koruptif terhadap sejarah. Nah, perspektif ini menunjukkan ada kelompok-kelompok yang dengan kerangka yang sangat naif, sayangnya jumlahnya bisa cukup besar ya, karena saya melihat jumlah ini dikaitkan dengan adanya oligarki yang berkembang. Satu contoh kasus revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ya. Kami di Partai Keadilan Sejahtera sudah tegas, memaksa, berjuang, bekerja keras, menyuarakan perlunya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Kalau Bung Rocky selalu mengangkat threshold presiden itu 0 karena memang esensi dari presidensialisme adalah barrier to entry-nya itu hampir tidak ada ya. Sekarang semuanya berantakan. Yang tadinya di Komisi 2 semua partai, PDIP pun tetap menyetujui untuk dibahas lanjutan walaupun dengan catatan mereka ingin rezim pilkada dengan rezim pemilu tetap dipisahkan karena Undang-Undang 6 dan Undang-Undang pasal 6 dan pasal 22 itu berbeda, tetapi siap untuk bicara. Nah sekarang dengan ada invisible hand, tiba-tiba semuanya balik badan ya, sehingga revisi undang-undang pilkada tidak bisa dijalankan ya. Pemerintah mengambil merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, 2 tahun bukan angka yang pendek, dan dipilih kalau bahasa Mendagri yang menentukan nanti presiden, walaupun mekanisme proseduralnya ditempuh, ada TPA, tim penilai akhir, tapi Pak Tito entah itu menyentil atau apa mengatakan nanti penentunya tetap presiden. Itu datang bukan dari masyarakat sipil tapi dari Menteri Dalam Negeri. Nah, sehingga dalam perspektif pertama ini, isu 3 periode ini saya ingin melihatnya buat semua masyarakat, hati-hati. Ada kelompok yang sudah terkooptasi, ada oligarki yang sudah mengakar, ada kelompok-kelompok yang quote and unquote sudah terbeli sehingga bisa menyuarakan apapun tergantung siapa yang saya menyebutnya bukan siapa yang bayar ya, tetapi memang kekuatan oligarki itulah yang menjadi orkestratornya. Sehingga kalaupun isu ini berhenti, kita tetap tidak boleh lengah. Nanti itu isu-isu itu akan masuk kembali melalui berbagai jalur. Bagaimana Omnibus Law yang tidak masuk prolegnas tiba-tiba bisa disahkan walaupun penolakan luar biasa. Dan sekarang kita mendapatkan banyak sekali jab-jab, banyak sekali berbagai macam serangan karena turunan dari Omnibus Law yang memang punya masalah mendasar.